Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, dzurriyyah kita, hamba-hamba yang istiqamah, mengerjakan sholat 5 waktu, dan Allah memberkahi rezeki kita, dan Allah memberkahi kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mengenal lebih dekat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pertama Sayyidah Aisyah, kemudian dilanjut dengan Sayyidah Hafsah binti Umar Al-Faruq Ibn Khattab. Sekarang kita melanjutkan membahas istri Nabi yang ketiga. Jadi nomor 3 ini bukan berarti urutan, tapi urutan dalam kitab yang kita baca, yaitu kitab Nurul Dhalam. Di kitab Nurul Dhalam dikasih urutan nomor 3 ini. Istri Nabi ini beliau bernama Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Watsalitsatu, dan yang ketiga dalam urutan kitab di dalam kitab Nurul Dhalam ya, itu Saudatu bintu Zam'ata, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Jadi istri Nabi yang berikutnya ini adalah Saudah binti Zam'ah. Fatazawwajaha, Rasulullah menikahi Sayyidah Saudah binti Zam'ah fi sanatil 'ashirati minan nubuwah, di tahun ke-10 dari kenabian. Kanat tuhibbu ibn ammiha as-Sakran ibn Umar. Sedangkan Saudah binti Zam'ah ini dulu pernah mencintai dan menikah bersama anak dari pamannya yang bernama Sakran bin Umar. Wa aslama ma'aha qadiman wa hajaru ila Habasyati al-hijrata tsaniyata. Kemudian Sakran ini masuk Islam bersama dengan Saudah binti Zam'ah sejak dulu. Kemudian berhijrah menuju Habasyah. Habasyah itu daerah di Afrika, kalau sekarang ya negara Ethiopia. Di kedua jari hijrahnya. Falama mata, ketika suami dari Saudah binti Zam'ah itu Sakran ini meninggal dunia, tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menikahi Sayyidah Saudah binti Zam'ah ini. Walama kaburat, dan ketika sudah menjadi istri Nabi dan ketika Saudah ini sudah tua, asanat, maksudnya sudah lanjut usia. Indahu sallallahu alaihi wasallam arada talaqaha. Jadi ketika bersama Nabi dan Sayyidah Saudah binti Zam'ah ini sudah tua, maksudnya yakni sudah lanjut usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan beliau, yakni Saudah binti Zam'ah. Faqalat, ketika Rasulullah ingin menceraikan Saudah binti Zam'ah, kemudian beliau Saudah binti Zam'ah ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tutalliqani, jangan engkau ceraikan aku wahai Rasulullah, wa anta fi halin min sya'ni, karena sesungguhnya engkau itu adalah pemecah segala masalahku. Wa inna ma uridu an ahsyura fi nisa'ika, dan sesungguhnya aku ini ya Rasulullah kelak ingin berkumpul bersama dengan istri-istrimu. Wa inni qad wahabtu yaumi li Aisyata, dan sungguh diriku ini akan menghibahkan hari-hariku, hari jatahku kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fa amsakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tufi anha. Kemudian Rasulullah mempertahankan Saudah binti Zam'ah sampai beliau meninggal dunia. Dilanjutkan di halaman berikutnya. Ketika Saudah Zam'ah ingin diceraikan Rasulullah, ketika Saudah binti Zam'ah ini ingin diceraikan Rasulullah SAW, beliau kan tidak mau tuh. Tidak mau, tetap ingin bersama Nabi.
karena beliau ingin berkumpul dengan para istri Nabi, karena Sayyidah Saudah binti Zam'ah juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu pemecah dari masalah-masalahnya. Ada satu pendapat ada pendapat gitu. Fiha nazala qaulu ta'ala. Di dalam kisah tentang Saudah binti Zam'ah ini, yang ini diceraikan Nabi Muhammad, kemudian beliau tidak mau, tetap ingin bertahan bersama Rasulullah karena ingin berkumpul dengan istri-istri Nabi, dan Nabi termasuk pemecah masalahnya. Itu maka turunlah ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa baginya, yaitu bagi wanita tersebut, mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Nah, jadi atau dikatakan karena kisah Saudah binti Zam'ah inilah bersama Rasulullah, ada satu pendapat menjadi asbab nuzul turunnya ayat surat An-Nisa ayat 128. Wa matat fi akhir khilafati Umar 'alal masyhur. Dan Sayyidah Saudah binti Zam'ah ini, beliau meninggal dunia di akhir khilafah atau kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab 'alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur terkenal. Nah, akhlak ini adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ketika beliau tahu Rasulullah adalah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, maka beliau ingin mempertahankan dan dengan ikhlas hati memberikan jatah harinya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan beliau akhlaknya mulia, dan bisa kita contoh atau bisa dicontoh oleh para wanita di muka bumi ini. Demikian kisah dari istri Nabi Muhammad, Saudah binti Zam'ah. Semoga memberikan inspirasi kepada kita untuk terus belajar menjadi seorang wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan mari tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.